Garuda Muda siap terbang tinggi di AFF 2024. Dengan nama-nama baru di daftar skuad, mampukah Indonesia menaklukkan Myanmar di laga pembuka? Dan formasi seperti apa yang diracik Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia meraih kemenangan pertama? Tetap di sini, karena kita akan membahas peluang timnas hingga perakiraan line up eksklusif yang bikin penasaran. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung Sport 88 dan tetap update soal timnas kesayangan kita. Selamat datang di Sport 88. AFF 2024 sudah di depan mata, dan kali ini Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan rival abadi, Vietnam. Laga pembuka timnas akan berlangsung pada 9 Desember 2024 melawan Myanmar di Stadion Tuuna, Yangon. Grup ini terlihat menguntungkan untuk timnas Indonesia, tapi jangan anggap enteng. Myanmar punya semangat juang tinggi bermain di kandang. Laos dikenal tak mau menyerah meski sering jadi underdog. Filipina akan turun dengan full tim pemain naturalisasi. Dan Vietnam, mereka adalah lawan klasik yang selalu sulit dihadapi. Tapi, ada satu hal yang bikin kita optimis. Tim ini dipenuhi darah muda, penuh semangat, dan beberapa pemain senior yang jadi andalan. Kombinasi ini bisa jadi senjata rahasia Indonesia di turnamen kali ini. Pelatih Shin Tae-yong telah merilis 24 nama yang akan membela Garuda. Kita lihat nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand yang sudah jadi langganan timnas senior. Selain itu, ada juga kejutan dengan kehadiran pemain muda berbakat seperti Arhan Kaka, M. Raihan Hanan, dan Sultan Zaki. Di lini depan, kita punya kombinasi Maut Rafael Struik dan Hoki Caraka yang siap mencetak gol dengan memanfaatkan serangan cepat dan set piece dari Arhan atau Asnawi. Dengan skuad seperti ini, timnas jelas memiliki kedalaman yang lebih baik dibandingkan turnamen sebelumnya. Bagaimana peluang kita di grup B? Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo optimis Indonesia bisa menang dalam 2 laga pertama, yaitu melawan Myanmar dan Laos. Jika kita melihat rekam jejak, Myanmar memiliki pertahanan yang kurang solid dan sering kesulitan menghadapi serangan cepat. Dengan strategi Shin Tae-yong yang mengandalkan pressing tinggi dan serangan balik, peluang untuk mencetak gol di laga ini cukup besar. Sementara Laos, meski sering jadi lumbung gol, tak bisa diremehkan begitu saja. Namun, dengan pemain sayap eksplosif seperti Ronaldo Kuateh dan Raihan Hanan, laga ini bisa jadi panggung pembuktian bagi Garuda. Tantangan berat justru ada di 2 laga terakhir melawan Filipina dan Vietnam. Filipina kemungkinan akan menurunkan skuad naturalisasi yang sudah matang. Sementara Vietnam tetap menjadi tim yang paling berbahaya dengan militansi tinggi meskipun sedang dalam masa transisi pasca Park Hang-seo. Inilah yang paling kalian tunggu-tunggu. Bagaimana perakiraan line up Indonesia melawan Myanmar? Berdasarkan pola Shin Tae-yong, kemungkinan kita akan melihat formasi andalan 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Dava Fasya diprediksi akan tampil sejak awal untuk menjaga gawang Indonesia. Lini belakang diisi oleh Kakang Rudianto, M. Ferrari, dan Kadek Arel, kombinasi bek muda yang tangguh. Lini tengah menjadi kunci permainan dengan Arkan Fikri, serta Marcelino Ferdinand, yang bisa bermain fleksibel antara menyerang dan bertahan. Di sisi sayap, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan akan menjadi motor serangan sekaligus benteng pertahanan. Untuk lini depan, Rafael Struik dan Hoki Caraka menjadi pilihan utama dengan dukungan Ronaldo Kuateh di sisi kanan. Trio ini diharapkan bisa memberikan tekanan sejak menit pertama dan mencetak gol pembuka. Formasi ini jelas menjanjikan permainan cepat, eksplosif, dan penuh kejutan. Tapi, bagaimana pendapat kalian? Siapa pemain yang wajib jadi starter menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Garuda Muda siap menorehkan sejarah baru di AFF 2024. Apakah ini saatnya kita meraih gelar juara pertama? Jangan lupa subscribe Sport 88 untuk terus mendukung perjalanan timnas Indonesia dan mendapatkan update terbaru. Like, share, dan nyalakan notifikasi agar kita terus semangat memberikan konten terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung Garuda di dadamu.